Dimas Diajeng dan Netralis dimanapun Anda berada, masih ada di episode yang ke-24 ya. Bersama saya Denny Sumradisidi dan rekan Rina Prameswari serta Pintu Suwarsono. Di mana lagi kalau tidak di podcast Cedek Geni Tentunya pada 24 ini, episode yang ke-24 ini Cedek Geni selalu membawa yang namanya sesuatu yang menggugah terus dan menerus ini ya. Kita di siang hari ini enggak di malam hari ini. Tentunya menggugah bertangi menggugah. Kan ada yang lagi apa namanya? Iki suaranya kok ora enak ya? Iya. Cek Bindeng balik. Bindeng balik. Ora ya? Oh, bukan. Ya. Ada yang menggugah di sini. Nah, ini suaranya baru balik ini ya. Ya, ada yang menggugah di sini. Dimas Diajeng dan Netralis, pokoknya tetap stay tune sampai kita selesai di episode ke-24 ini. Karena apa? Narasumbernya asik sekali untuk diperbincangkan terkait dengan budaya ya. Enggak hanya tentang budaya di Tuban, tapi secara global lah tentunya. Seni tradisional. Seni tradisional. Ya, tapi sebelumnya sudah ada yang menunggu rekan kita yang ada di sana. Orang nunggu aku. Pripun? Nggih, Pak Mbak, menunggu kuda tuli. Iya. Pripun? Nggih, Pak. Cak Siro. Nggih, Om, pripun kabarnya? Alhamdulillah. Ini Rabu kudu basa Jawa jadi. Oh iya. Lengkap. Injih. Pripun? Mas Eko kudu basa Jawa. Sampun siap, nggih? Nggih. Saya juga lupa kalau hari ini Rabu. Ojo kok saya sumpah. Kulo Kesupen injih. Mangke lagunya juga ditranslate. Ada translate ya, Pak? Kok susah ya? Mangke medale ngidel. ngaler. Kok samaan kita ya? Iya. Monggo Cak Siro. Mau siap. apa ini lagunya? Lagunya berkaitan dengan momen tahun 1996 pertama sebetulnya caranya budek itu toh. Ya. Jarane budek, jaran budek. Kemarin sebetulnya tanggalnya 27 Juli. Oh, itu bahasa Indonesianya. Jaran budek yang Jawanya. Ya. Kuda tuli 27 Juli 1996. Oh, belum lahir aku, Cak. Wah. Belum lahir. Iya, Tapi wajib ya ini nanti membaca sejarah dan tradisi ini ya. Iya. Bacaannya di mana? Beda satu hari loh. Di podcast. 17 Juli 1996. 27 kok 17. Tapi ini 17. Oh, ini 28. Jadi sebelum ada Sebelum kejadian lagu ini diciptakan dengan judul 17 Juli 1996 waktu itu mulai pergolakannya. Iya. Tapi perpecahannya tanggal 27 Juli. Iya, begitulah. Kita nikmati. Tapi sambil boleh lagu berarti waktu penyetingan ya. Wah. Inspirasinya kan dari setting. Kalau lagunya sekarang ini buat settingan ini. Sekarang kan Eksekusinya 27, settingnya 17 ya. Mantap ya. Kita banyak settingan kok sekarang. Oh. Iya. Now ini zaman now ini juga banyak settingan. 17 Juli 1996. Cak sih. Siap. Ikut nyanyi Om. Ya, itu lagunya ada Sengkuni, nanti dibahas kali ya di sini. Di seni tradisi. Pewayangan ya. Di pewayangan. Iya betul. Sengkuni itu perlu loh Mas. Oh. Mahabharata, perang ya, perang antara Pandawa dan Kurawa. Iya. Itu orang seperti Sengkuni dibutuhkan karena apa? Ya terjadinya Bharatayuddha itu kan itu juga bagian dari apa? Idak-iduknya proses kreativitasnya Sengkuni. Oh. Iya. Jadi berperan di perang Bharatayuddha itu berperan antara darah Bharata ya. Iya. Bharata. Adalah darah Bharata itu turunan Bharata, yaitu antara Pandawa dan Kurawa. Ini menarik ini. Ini nanti kita bahas ya rekan-rekan. Ini narasumber belum saja ya, belum dipantik. Cuma kok gini ya, kadang-kadang ya apa ya proses seperti
kita itu kadang-kadang yang menjadi tokoh yang sering dipajang itu yang Arjuna, Oh, gitu. Werkudara, Pandhawa ya. Oh, yang Tapi baik-baik. kenapa Sangkuni kok jarang dipajang? Oke, Mas Eko, itu disimpan. Disimpan dulu Iya. Pak Eko. Nanti tak catatnya di sini dulu. Saya belum sempat memperkenalkan Mas Eko ini. Belum Pantai Api belum memperkenalkan Mas Eko ini ya. Betul. Nah, inilah besok jam sekian aja ya biar biar inilah ya bermelek gitu. Ya. Tadi sudah ada apa namanya narasumber yang cuplikan ya, memberikan prolog gitu ya tentang sekitar wayang. Memang beliaunya itu praktisi dan pecinta seni begitu. Di Tuban, pelaku kesenian. Beliau adalah Mas Eko. Ya, Mas Eko sinten nih? Eko Hardoyo, tapi Eko untuk teman-teman Hardoyo. itu Biasanya- saya manggil Eko Kasmo. Eko Kasmo. Tepuk tangan dulu. Lebih familiar Pak Eko Kasmo mungkin ya namanya. Iya, kayak Eko Kasmo gitu. Iya. Iya, Pak Eko Hardoyo atau Pak Eko Kasmo. Kasmo. Nah, sebelumnya Pak Eko, Mas Eko, Ya, ini enak Mas saya ya, Dimas Diajeng Pak. Mas. Nggih, katanya Rebo nganggo basa. Nggih, pripun. Waduh, Basa Jawa. wis pokoknya mangke nggih, cepat campur kalau nggih mawon. Tempat tampil piye? Aduh. Iya. Tempat tampil. Ini sebelum masuk ke Mas Eko, sebelum masuk ke kita ngobrol-ngobrol tentang tadi tentang seni budaya dan tradisi, ada yang harus dilalui oleh narasumber seperti biasanya yaitu pantik api. Sesi pantik api. Nah, sesi pantik api ini panjenengan make ada dua pilihan kata yang nantinya panjenengan harus memilih kata itu salah satunya dan tolong kalau menjawab dengan cepat. Ya cepat tanpa berpikir lagi Pak Eko. Oh gini. Tek. Pokoknya didengar. Banyak rapid test dulu Mas ya, curan. Nek lulus ya berarti ya. Cepat tidak tepat ya. Ini kan rapid test ala cetik. Iya. Monggo yang akan ini kan sama Rina. Baik, terima kasih Pak Denny. Ya. Bagaimana Pak Eko, sudah siap? Nggih. Sudah jelas tadi yang sudah dipaparkan ya? Ya. Ya, pokoknya dibuat jelas lah. Pokoknya diperjelas, oke. Ora usah jelas-jelas aku. Langsung saja Pak Eko. Yang pertama, pentatonik atau diatonik? Pentatonik. Slendro atau pelok? Slendro aja lah, soalnya gamelan. Saya memilih slendro karena laras gamelan yang paling tua itu slendro. Oh, Oke. Selanjutnya, gamelan atau wayang? Gamelan sewidang saya. Musisi atau tradisi? Tradisi. Cerita atau derita? Kalau derita itu jadi inspirasi ketika membuat karya. Nah, Ada yang dipilih permasalahan. cerita atau derita? Cerita lah. Selanjutnya Pak Eko, nada atau tanya? Ada. Kolusi atau improvisasi? Improve. Ritmik atau melodik? Ritmik. Budaya atau kuasa? Daya. Nah, yang terakhir nih Pak Eko, menang atau begandring? Menang atau? Begandring. Sekarang saya tanya dulu, begandring itu apa? Begandring itu ada yang mengatakan begandring itu rembukan. Nah, itu. Iya. Nah, rembukan. Oke. Berarti jawabannya begandring ya. Terima kasih Pak Eko. Enggak tadi loh yang Iya, apa? berjualan budaya atau puasa. Sekarang ini budaya sudah kalah dengan puasa. Puasa. betul. Iya, Mas. Kalau nggak berpuasa, nggak akan ada budaya. Nggak akan ada budaya Tapi atau begini, kultur. orang ya Amit. ketika yang menjadi awalnya itu adalah peradaban budaya. Iya. Karena semacam hal semacam Makasih, ini, Terima kasih, Cak. kita seakan itu sudah kehilangan budaya yang ada di kita. Kultur ya Pak ya. Ketika saya masih ingat dari orang-orang dahulu ya mengatakan ketika arus globalisasi itu sudah menghimpit kebudayaan, menghimpit kehidupan kita, Baik, Pak. maka pertahanan kita adalah pada budaya. Kalau itu sudah hancur, maka kita jangan berharap akan ada jati diri kita. Budaya sendiri menurut Pak Eko Kasmo sendiri seperti apa? Budaya itu sesuatu yang tercipta ya, jadi yang sebagai budi dan budaya ya, yang sudah menjadi apa
sebenarnya cakupannya luas ya budaya itu ya. Kalau menurut Pak Eko, Kalau Kasmo menurut Pak Iko sendiri gimana budaya? pribadi. Iya simpel aja lah, simpel aja. Nah ini butuh saya. Simpel aja ya. Iya. Nek budayane wong misalnya nelayan, itu mata pencarian itu mencarikan ya. Dan itulah yang melatar belakangnya itu yang menjadi budaya. Kalau orang agraris itu bertani. Iya. Artinya bahwa budaya itu jati diri seperti itu. Iya, yang melatar belakangi yang menjadi contohnya itu juga nanti berkaitan dengan berkesenian. Maaf, saya mencontohkan sandur. Di dalam sandur itu menceritakan tokoh balong ya. Maaf petak ya, yang mencari mata pencarian disarankan untuk membuat burung catpring, nanam jagung. Lah itu yang melatar belakangi itu jelas nanti itu adalah kesenian yang agraris dari pertanian. Itu yang melatar belakangnya itu munculnya sebuah kesenian itu. Artinya jati diri itu yang membuat sebuah budaya. Budaya. Iya. Oke. Menjadi perilaku. Menjadi perilaku. Dan budaya itu berarti kesepakatan. Kalau kesepakatan itu apa ya yang berbeda sudah ini ya? Iya ya. Kalau kesepakatan itu mungkin pengertiannya kan ini loh. Wes iki ya kesepakatan ya. Engko jam 1 rampung misalnya ya. Itu kan kesepakatan kita. Kesepakatan kita. Begitu. Tapi itu kan yang budaya itu kan luas ya. Jadi tidak hanya pada proses berkesenian saja, tapi pada mata pencaharian pun itu masuk di sana budaya, jadi luas cakupannya. Dan nggak ada kesepakatan kalau menurut saya tidak harus ada kesepakatan. Iya, sebenarnya juga ada mas, cuma apa ya nggak karena apa? Karena di dalamnya itu ada peraturan yang tertulis, nggak tertulis itu loh. Karena ada kuasanya tadi. Artinya bahwa kalau umpamanya saya dikatakan tidak berbudaya bisa karena saya nggak sepakat. Yang mengatakan adalah yang kontra pasti. Kalau yang pro mah ngikut. Iya, gitu. Tapi tadi bagus loh itu ada kuasa dan budaya. Budaya. Orang yang berkuasa bisa menciptakan budaya, ataukah budaya itu diciptakan oleh kuasa, atau budaya menciptakan kuasa? Nah, iki. Sebenarnya Jangan membingungkan juga ya. Kan angel jawab. Waduh bebite itu. Baik, ini langsung ke Pak Mas Eko saja lah ini. Ini nanti kita Lebih melebar kemana-mana. Melebar kemana-mana ini. Lebih spesifikannya Iya. Pak. Mas Kasmo, tentang budaya tradisi yang ada di Tuban, Mas Kasmo. Ini pripun menurut panjenengan? Dari sisi apa namanya dulu hingga sekarang, apakah semakin tergerus atau seperti apa begitu? Dan mana yang perlu dikembangkan dan lain sebagainya? Sebelum itu saya ingin menggambarkan ya. Jadi di Tuban itu komposisi masyarakatnya itu ada ada etnis Jawa, Cina dan Arab. Itu yang jelas masing-masing itu punya latar belakang. Saya konteksnya dalam berkesenian loh ya ini ya. Iya. Berbeda. Ya. Iya. Jadi mungkin kalau Jawa misalnya ya, mungkin kental dengan gamelannya mungkin budaya gamelan. Ya, gamelan, misalnya kerantan dan yang lain-lain yang berkaitan dengan mungkin seperti tembang Jawa tradisional ya. Nah itu yang sudah tergerus Mbak, yang Mocopat itu. Itu tergerus ya. Panjenengan mengatakan tergerus, kenapa? Karena saya pernah ngomong-ngomong dengan para pelaku yang dulu. Jadi kehadiran Mocopat itu sering dihadirkan pada acara-acara misalnya Bupak Puser. Iya sering. Ya, Bupak Puser, terus lek-lekan itu dulu sering. Nah sekarang ini jarang sekali kita mendengar Mocopat. Saya malah berharap di Cetek gini ini ada yang membedah tentang Mocopat. Luar biasa itu. Pak produser dan lain sebagainya didengarkan. Tembang Mocopat Pak. Jadi Mocopat itu apa? Terus apa toh? Kan kadang-kadang begini Mas. Saya tuh kadang-kadang sering diprotes ya. Dulu pernah saya tuh jadi pengamat Mocopat. Mas tolong ini saya mengadakan lomba Mocopat jenengan pengamat. Oke. Tapi konteksnya Mocopat loh ya.
di situ ada salah satu peserta yang suaranya itu bagus sekali. Memang nggak masuk ya, yang disuarakan disajikan itu bukan mocopat tapi bowo. Lain itu Mas. Nah itu loh yang perlu secara garis besar. Jadi sama-sama vokal tunggal, ya, yang disuarakan oleh satu orang, tapi itu ada perbedaannya. Konteksnya berbeda. Mocopat dan bowo itu berbeda lah. Ini yang perlu apa ya, yang perlu ini sering apa, karena dalam lomba-lomba itu saya sering menjumpai itu ya. Saya sering sampaikan ke pembina-pembina itu mau cepat tuh gini loh, gini, ya. Gini Mas Eko, artinya kata tergerus tadi itu artinya berarti itu sudah tidak pernah dilakukan lagi, maka itu sudah tergerus. Itu apakah dikatakan hilang gitu? Ya nggak hilang, masih adanya itu dalam suasana misalnya rangkaian hari HUT proklamasi ya, enak lomba mau copat, nah itu misalnya dalam rangka hari ulang tahun apa mungkin PGRI ada mau copat, lomba mau copat, nah itu artinya ditempatkan pada hal-hal yang sifatnya seremonial gitu ya. Padahal sebenarnya untuk seperti hal-hal yang tradisi itu, kesenian itu artinya bahwa selalu mengikuti arah budaya hidup manusia itu sendiri. Perkembangan zaman tadi. Awalnya kan sering dihadirkan dalam proses kehidupan masyarakat ya, mulai dari kelahiran sampai contohnya saya sekarang misalnya kerawitan ya, uyon pergamelan gitu ya. Kan sering dihadirkan untuk acara misalnya ya tetaan, sunatan ya. Orang mantenan gitu. Kan sering dihadirkan itu. Ya itu kalau ngomong masalah keberadaannya yang sekarang ini sudah jarang ya, seperti beberapa puluh tahun yang lalu itu memang sangat-sangat berkaitan dengan yang lain yang sangat kompleks sekali. Sekarang masyarakat lebih cenderung kan budaya instan, sinetron, cepat didapat, dinikmati, barbar, praktis. Praktis. Kenapa kita harus mendatangkan jumlah kerawitan yang sekira-kira ada 25 orang, wong kita elektron saja sudah bisa, mungkin bisa mewakili seperti itu. Ataukah memang ada ini apa unsur datangnya dari Senan Barat yang datang ke sini akhirnya menerus senian tradisional? Sebenarnya kalau kita sekarang ngomong Barat dan Timur tidak ada batasan Mas. Sekarang banyak teman-teman ya, para komposer itu mencoba mengkolaborasi antara Barat dan Timur. Ya budaya Barat Timur gamelan dan musik yang leluhurnya dari Barat loh ya, leluhurnya dari sana itu sudah menjadi sajian yang menarik sekarang di kontemporer. Buat musik. Iya, itu sudah menjadi musik yang enak lah, indah itu banyak sekali yang menjalankan seperti itu. Nah kalau wayang bisa nggak kira-kira dikolaborasikan dengan tradisi Barat misalnya? Teater wayang bisa Mas. Bisa ya. Iya, itu sekarang gini loh Mas ya, kalau menurut saya ya pakem ya, pakem itu sebetulnya sesuatu yang bukan merupakan pantangan untuk dilanggar Mas, menurut saya. Justru pakem itu adalah apa ya, suatu acuan untuk kita belajar. Misalnya begini, jenengan nek belajar ontel gitu, kan pakemnya mesti korodo telu sik. Nek wis lanyah rodone telu dijukuk. Ya, karo dulu nek iso standing. Wah, standing. Lah itu yang tahapan-tahapan itu. Tapi ketika sudah bisa melakukan itu, ya monggo berkreativitas. Kalau menurut saya, kalau kita masih terlalu mengagumi itu, maka sebuah pelestarian nanti akan terkendala. Ojo iki gak oleh iki diurak-arek ngene, gak boleh loh. Itu yang menjadi terkendala. Bisa berkembang ya Pak ya? Kenapa? Bisa berkembang berarti. Iya. Inovasinya gak ada. Proses pelestarian pengembangan itu wah itu gak oleh iki pakem ngene ya gak ada itu loh. Karena tadi jenengan bilang pakem adalah acuan, bukan tidak harus dilanggar. Pakem itu bukan pantangan untuk tidak dilanggar. Pantangannya bukan sebuah pantangan loh ya. Iki dosa ngene enggak. Ini dalam usaha sebuah pelestarian. Sekarang ini banyak sekali kok gamelan teman-teman komposer hebat tuh memadukan antara musik Barat dan Timur ya, tidak ada batasan sekarang ini. Mereka mensikapinya sudah dalam sekali. Terus dalam rangka pelestarian dan pengembangan ya itu tadi ya, karena kita dituntut sebuah kreativitas, inovasi.
Nah, koyo misalnya ini yang pernah ini saya mencontohkan yang pernah saya lakukan ya. Ini saya mencontohkan. Ada beberapa karya saya itu yang berpijak dari tradisional. Tapi ketika itu untuk sebuah festival lomba tidak masalah, dan kemarin yang 10 penyaji terbaik tingkat nasional itu malah itu lagu anak-anak yang saya buat. Itu lagu anak-anak. Wajib murid itu lagu wajib murid itu lagu anak-anak, tapi itu saya kemas, saya orak-arik lah. Kalau nggak ada semacam itu Kebaruan. iya kan, nggak ada unsur kebaruan, inovasi kan nggak ada. Berarti oke. Ini menarik ini. Rebutan tuh Mas. Iya, soalnya menarik banget. Tradisi berarti kalau bisa dikemas, artinya bahwa tradisi itu pun juga bisa mengikuti arah perkembangan zaman, seperti itu kan? Dan terutama pelaku Mas, terutama pelaku. Kita itu selaku apapun ya, mungkin menjauh Mas Pipit seorang musisi ya, kita juga harus punya sifat terbuka, mau menerima sebuah kebaruan. Kalau tidak ketinggalan. Saya mencontohkan gini, pernah saya ngomong dengan teman-teman, kenapa antara kentrung bate, saya mungkin pernah ngomong sama Pipit ya, dan gemblak sama-sama seni rakyat, tapi lebih melejit ke kentrung bate. Karena apa? Kentrung bate ini pelakunya terbuka, punya sikap terbuka, mau menaruh kebaruan. Walaupun sudah usia 92 tahun Mbak itu, dan beliau itu buta. Saya dan Mas Pipit sering tahun 2008 ya, itu sering dengan Mas Pipit menulis tentang kentrung, dan ini sering terlibat di tulisan Mas Pipit itu kentrung itu. Nah, sementara yang mohon maaf ini ya, yang gemblak Bawi itu kan saya pernah ke sana, itu ada gini, mau melihat kostumnya aja nggak boleh karena disakralkan. Nah ini kan yang menjadi sebuah kadang-kadang menjadi menutup, tapi kentrung enggak, kentrung itu terbuka pelakunya. Walaupun sudah usia tua, tapi beliau menerima sebuah kebaruan tanpa meninggalkan esensi kentrungnya. Yang ada di kentrung. Itu pernah saya coba kolaborasi ketika itu mau saya bawa ke FKPU, Festival Kesenian Pesisir Utara di Probolinggo, Pantai Bintang. Itu saya gabung dengan ini Rebana, Rebang Banjari. Iya. Tapi beliau malah menerima, loh kok enak ya Dek ya? Lah enak gitu jak tanggapan Mbak. Ya itu jadi orangnya itu Mbak Ratu itu militan banget ya. Sikapnya, jadi dia berkesenian itu total. Iya total, memang total. Itu usia sudah 92 tahun loh Mas, bayang nih, dengan kondisi buta. Perempuan. Oke, ini ini dua kata kunci ini menggugah saya. Bener, rasanya begitu ya. Ada tergantung pada pelaku seni itu sendiri agar punya sifat terbuka sehingga seni itu bisa berkembang menyelesaikan zaman. Tidak statis Mas. Tetap dinamis. Tetap mengikuti perkembangan zaman. Mas Eko, kalau seperti itu Mas Eko ya, artinya bahwa kalau nanti ada kemasan, kemudian ada sifat terbuka, kemudian ada sebuah inovasi, apakah itu tidak membuat nilai tradisi itu hilang? Kan saya tadi sudah menyebutkan, tetap esensi yang di kentrungnya, nilainya yang ada di kentrung itu tetap ada. Ya mungkin dari unsur musikalitasnya, tabuhannya tetap, ya. Kan kentrung itu kan seni bertutur, seni bercerita, ceritanya kan tetap. Sekarang ini di Bate itu ada proses regenerasi. Kemarin saya dengan teman-teman gagas ada acara revitalisasi kentrung Bate. Karena apa? Beliau Mbah Surati itu sudah kapundhut. Jadi pelakunya masih tinggal satu kalau nggak salah. Sudah kapundhut Mbah Ratu itu. Tapi ada proses penerusnya. Namun kalau kita sandingkan dengan keberadaan waktu Mbah Rati, ya tidak sama. Ya biarkan kentrung sekarang berjalan, ini nggak apa-apa. Masyarakatnya pun sudah berbeda gitu. Iya, karena pelakunya memang berlatar belakang dari Nyon Sewu itu dari kaum ulama. Jadi melafalkannya itu nadanya fasih gitu ya. Iya. Jadi harapan-harapan. Iya, memang itu. Jadi ya biarkan dalam bentuk yang baru kentrung itu. Monggo itu loh ya. Jangan wah ini salah, ujung ini nggak perlu itu loh. Ya. Iya. Jadi dalam berkesenian itu kalau saya rasa nggak ada salah dan benar. Yang enak itu ada enak dan nggak enak. Iya. Itu loh. Wah ini kurang enak itu bener nih. Oke. Sudah. Keren, apa ya? Nah gini Pak Kasmo, sebagai pelaku seni ya Pak, tentunya ada inovasi dan kreativitas yang tadinya sudah beliau
utarakan tadi untuk inovasi dan kreativitasnya. Bagaimana sih Pak Kasmo dalam mengemas sebuah kesenian ini loh, dan menginovasi ataupun berkreativitasnya di dunia seni itu seperti apa di masa pandemi seperti ini? Tentunya kan ada sesuatu. Ya memang kalau kita ngomong dalam situasi yang kurang nyaman ini Mbak ya, memang kadang-kadang serba banyak yang menyelimuti. Aku ngene gawe kepiye ngene ya. Yang rata-rata sekarang kan virtual. Nah, kalau menurut saya dimanapun kita berada ya, sekitar kita itu menjadi sebuah inspirasi. Kenapa ini saya sampaikan, dan peristiwa ini membuahkan bagi saya sebuah karya. Yang kemarin itu abaikan aja nggak apa-apa. Kemarin itu waktu diseleksi di Kemendikbud itu masuk. Hanya saja itu memang sifatnya harus kolaborasi. Jadi antara instrumen ya seperti tadi ya, tidak ada batasan barat dan timur. Nah, personilnya hanya dibatasi 3 orang. Itu harus menyajikan karya yang perfect. Suasana ini juga membuahkan bagi saya yang positif itu tadi. Jadi ada karya saya yang masuk di sana. Judulnya Lekas Sembuh. Gitu ya. Nah berarti penyajiannya secara virtual ini Pak, supaya masyarakat yang bisa melihat kesenian tradisional di Jawa. Oke. Ini saya juga ada pertanyaan nih. Lagi ini ada bot. Oke. Tapi ini bener-bener menggugah membuka semua ini. Saya tahu kok kan menggugah sebetulnya sebelumnya apa tidak tergugah. Kalau soal tradisi seni itu sesuatu yang minum sih Iya, untuk generasi sekarang itu kan agak susah Mas Eko gitu. Nah, ini tadi dikatakan tentang pelaku Mas Eko, bahwa pelaku sekarang seni itu harus terbuka begitu. Nah, generasi sekarang itu kan juga terbuka begitu. Lah kenapa kok generasi yang terbuka seperti ini kok malah gak ngerti ono seni sing kene yang mungkin membutuhkan resource dia yang terbuka itu sehingga membuat sebuah inovasi seni yang tradisi yang modern seperti itu. Yang saya maksud terbuka itu artinya terbuka menerima sebuah kebaruan Mas. Jadi terbuka menerima sebuah perubahan Mas. Memang sekarang ini gini Mas ya. Saya pernah mengumpamakan saiki niku lho nggih. Lare enom niku gelem nyedak gamelan. Gamelan nggih. Itu luar biasa. Apa meneh gelem main lah. Caranya gimana? Ya kita nyoba memberi stimulan bagi mereka. Memberi stimulan itu tadi sebenarnya. Misalnya ya dek iki seneng yang saya band-bandan misalnya ya coba kita masuki komunitas mereka dengan unsur yang tradisi. Tradisi itu nggak harus gamelan loh Mas, nggak harus loh ya, nggak harus gamelan ya. Mungkin alat musik yang lain kentongan apapun juga bisa dikatakan tradisi. Nah itu kan secara perlahan-lahan kita tarik geret alon-alon. Sekarang kalau sejak gue bilang kerawitan jarang sekarang Mas itu. Paling ada hanya beberapa kelompok saja. Tapi sejauh ini sudah ada apa belum Pak? Komunitas-komunitas itu banyak Mbak. Ada Pak, masih ada itu. Sebenarnya masih ada. Nah ini untuk memunculkan ini kan perlu ya mungkin mempubliskan ya. Nah, mungkin salah satunya ya iki cetek geni bisa menjadi iki personal piro gamelan enggak harus semuanya. Mungkin 10 itu bisa di ruangan sini live dibedah luar biasa itu. Salut cetek geni. Ini sudah ada 2 ya. Tadi mau copat, sekarang pemuda milenial berserta dengan tradisinya. Wah, ini sudah 2 ini. Seperti ini Mas Randy Mas Denny di Tuban itu sekarang menjamur tongklek ya. Ini sebenarnya itu luar biasa Mas ini. Itu pergerakan yang luar biasa. Apresiasinya luar biasa anak muda terhadap tongklek ini. Di tongklek sendiri kan instrumennya juga ada gamelan toh. Ya, cuma
mereka sering menamai yang berbeda. Kalau di gambar istrinya yang panjang itu namanya saron, tapi teman-teman di Dongklek itu menamai gambang, padahal itu saron sebetulnya. Saron yang 2 oktav, ya itu. Sebenarnya nggak sadar dia sudah memainkan tradisi, itu loh. Jadi perkembangan Dongklek di Tuban sebenarnya sudah bersinggungan dengan tradisi, Mbak. Dan itu sudah menjadi virus. Artinya sudah mewabah di luar kabupaten. Hampir tiap desa ada loh, Pak. Iya, artinya gini, saya dulu tahun 2018 itu pernah diundang ke Bojonegoro ya. Suruh Mas, ini tolong cobalah iki piye tak nggo melu budaya iki. Loh, sampean kenapa memasukkan Dongklek Tuban? Sampean itu punya oklek Bojonegoro. Kenapa nggak bangga dengan oklek? Kok bangga dengan Tuban? Nah, ini memvirus Tuban sudah. Karena saya mengatakan itu karena apa? Sifatnya atraktif. Tuban itu atraktif, Mas. Jadi instrumennya pun yang digunakan tuh banyak beragam. Kalau Bojonegoro oklek itu kan ya yang mayoritas kentongan dari bambu. Saya Tuban enggak lah. Anak-anak muda senangnya kan yang atraktif ya, karena yang tempo yang atraktif itu dengan ditunjuk instrumen di Dongklek Tuban itu kan ada seperti apa? Snare drum ada ya, snare itu, simbal ada ya. Kreatif, Pak. Iya. Mengkolaborasikannya itu unik gitu. Sebenarnya keberadaan Dongklek menurut saya itu sudah menjadi langkah untuk menyerap menyedot, menarik. Stimulasi untuk mencoba memainkan tradisi. Kelihatannya Mas Pipit tadi ada pertanyaan, Mas. Lewat. Wis lewat. Oke, itu Dongklek sebagai stimulasi, sebagai pendekatan serta untuk menarik pada generasi. Itu kalau kita berbicara musik, Mas. Nah, yang tadi itu Mas yang pertama-tama itu kan ada yang seni itu kan yang wayang tadi. Oh, seni. Nah, ya diceritakan sebentar. Memang ini kadang yang menjadi apa ya, Mas? Menjadi yang sering kita alami. Kenapa yang munculkan kok sing api tok, sing kan nggak belen ya. Padahal yang namanya ciptaan yang kuasa, ada siang ada malam, laki perempuan, terus baik dan tidak baik. Kalau yang saya katakan sengkuni itu juga bagian dari kehidupan, tapi yang dimunculkan dipasang mesti Arjuna, tokoh-tokoh yang Kudoro. Ya itu mungkin untuk melegitimasikan dirinya. Wah, aku ben koyo ngono kan ngono karepe tapi sepertinya mata ya, seperti kan ngono ya. Tapi kan lalai ya, itu juga bagian dari daun kita. Ya. Tapi ini juga, Mas. Ini tadi saya itu ya habis potong nih, Mas. Nah, yang memotong saya itu dia ternyata juga pecinta seni wayang. Ketika saya tanya, sampai kelahiran tahun berapa? Tahun 95. Senang sama apa? Nah, ini Pak baju saya, Sengkuni. Nah, itu perlu jadi jempol, Mas. Nah, cuma masalahnya ada yang seperti ini. Artinya dia melihat Sengkuni itu bukan pada pewayangan yang tradisi kita, tapi di sinetron. Nah, pripun niku, ayo drama politik. Artinya pasnya dari sinetron nih, Pak. Ya mungkin juga dari Mahabharata juga itu ya. Nah, itu mungkin di sinetron sudah berubah. Ya, sudah ada perubahan, mungkin Sengkuni ditetur mata sing apik sampai dia gitu. Ya. Jadi kalau saya ya di pewayangan itu ya. Jadi Sengkuni itu juga merupakan bagian dari seperti yang ada di kehidupan kita. Tapi ada perbedaan nggak, Mas? Yang di sinetron itu Mahabharata itu dengan wayang kita itu ada perbedaan nggak? Dengan perbedaan itu karena perbedaan itu satu mungkin dari namanya ya, nama tokoh ya. Terus mungkin dari tempat-tempatnya kerajaannya itu. Tapi alur ceritanya sama. Ya, hampir sama. Ataukah Sengkuni di sinetron itu seperti antagonis itu sebenarnya? Atau gimana? Iya, perannya ya antagonis itu ya. Seperti di wayang itu, Mas. Kalau di pewayangan namanya apa, Pak? Sama ya. Sengkuni juga. Sengkuni. Saya suka Shakespeare. William Shakespeare. Enggak, kalau mungkin di ranah pemerintahan atau demokrasi itu kan mungkin oligarki itu mungkin barangkali Sengkuni itu. Nah, itu kan dia bisa menguasai sebenarnya. Dia kan berkuasa di belakang, Sengkuni kan seperti itu. Ya, pembisik banyak yang mengatakan ya bahwa Sengkuni ini sing julik jane. Julik sana bisik-bisik ngene, bisik-bisik mempengaruhi. Iya, mempengaruhi untuk berbuat yang identik dengan yang
tidak baik katanya kan begitu. Ibaratnya seperti provokator ya Pak ya? Lebih Ya ke bisa situ. juga begitu, sering membisik-bisik loh. Jadi nek ning kontrak ki Nggak enak. Nggak enak rasanya. Kok ayam pun juga ada apa-apaan lah. Nggak ada Ini- kejahatan tuh nggak baik kan? Ini ada tadi, ya yang masnya itu tadi. Ini sengkuni Pak. Memang sengkuni ya di di kaosnya. Di kaosnya. Tapi sebenarnya Pak, begitu dia bilang gini, sebenarnya Pak, ini bukan tokoh saya sebenarnya. Saya lebih suka itu Karno. Iya, Karno. Iya, Karno itu masih saudaranya Pandawa itu ya. Nah, itu karena itu hidupnya sama seperti saya, Pak. Wah. Kenapa? Terlunta-lunta. Wah. Katanya begitu. Ini serius bener. Dramatis banget. Iya, dramatis. Lah ya makanya kan gitu Mas. Ketika kita sering ya membuat membuat pajangan-pajangan misalnya, saya jenengan misalnya ya supaya balas ya, bukan Iya. idola. Oh iya. Dari apanya mungkin wah lagu ini Iya, enak dinikmati menimbulkan Iya. spirit dan itu. Betul. Ada alasan tuh ya. Iya. Nah, memajang itu lah. Seperti Sengkuni pun kalau Karno tadi memang ini kalau Karno itu termasuk tokoh di dalam Serat Tripomo Mas. Tripomo. Nah, Serat Tripomo itu tiga manusia menjadi tauladan. Arjuna Sosrobau satu, terus Kumbakarna. Kumbakarna itu saudaranya Rahwana. Dia itu raksasa, tapi jiwanya satria. Satria. Dan Karno. Ini Tiga berarti Iya. tiga. Ini namanya apa tadi tiga ini? Serat Tripomo, ada di Serat Tripomo Serat Tripomo. namanya. Itu diwujudkan dalam tembang. Ya dalam ucapan itu ada. Ada ya. Cuma kalau saya lebih detail lagi, kalau saya bukan orang pedalangan ya, besok lebih detail lagi kan bisa ngundang konsep pedalangan, Iya. mungkin yang Wah, berlatar ini. belakang pedalangan. Padi. Wah, saya di pedalangan itu hanya nyerempet-nyerempet. Betul tidak Mas Pipit murah marik itu nonton wayang ini seneng gitu Mas Pipit. Bukan ini. Nah, aku ini seneng nih. Saya lebih latar belakang gamelan ya, musik katanya. musik. Jadi nek seperti wayang itu ya sidik-sidik lah. Enggak begitu detail. Baik. Satu boleh ya nambah satu lagi ya. Boleh ya. Apa itu satu? Pertanyaan nih, Mas Eko. Ya. Menurut panjenengan apa sih yang hambatan apa yang paling besar sehingga generasi itu sulit untuk mengenal tradisi? Sebenarnya itu bukan hambatan besar Pak Mas. Kalau semua saling bersinergi ya, saling bekerja sama, tidak ada hambatan sebenarnya ini. Kok sekarang ini sudah terontong generasi muda itu mencintai tradisi banyak. Ya memang ini Mas diperlukan ya kembali lagi benar ya kerjasama ya. Artinya begini, dari pelaku seni, dari pemerhati seni, dari lembaga seni yang menang seni ini harus Balance bersinergi. gitu. Bersinergi. Ya. Kalau menurut saya justru yang lebih sebenarnya kita garap itu pada pendidikan. Ya karena mereka menjadi tumpuan generasi muda. Ketika kita ngomong tentang wayang misalnya ya, workshop saya pernah kemarin ya sempat Udoroso dengan teman-teman Bapak Dimas. Bu, ya kalau kita membuat acara itu jangan hanya lingkup kita lah. Karena apa dalam usaha untuk pelestarian. Nah awak di ngomong misalnya tentang pedalangan, nah kok masih ngumpul uang dalang ya foto aja rembuk niku. Ya kita keluar dari frame itu. Yang kita beda apa ya yang dari pendidikan. Itu soalnya yang memegang Mas, memegang peranan untuk sebuah pelestarian. Nggak mungkin kita melungsungi toh yang tua. Tetap ada pelestarian generasi lah itu. Yang kita beda itu. Bisa kita libatkan keberadaan pendidikan itu. Siap Mas. Kita sebelum ini ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Mas Eko. Mungkin ada kesan-pesannya Pak Iya. buat para pemuda Dimas Diajeng. Dimas Diajeng kelihatannya tadi sudah banyak sekali ya diberikannya. Cuma ini saya mau pesan ke Dimas Diajeng dari saya dari pembicaraan kita pada episode yang ke-24 ini bahwa yang pertama bahwa budaya itu sebagai jati diri sebenarnya ya. Jati diri termasuk kalau di Tuban ada sandur dan lain sebagainya, ada mocopat itu harus digalakkan lagi. Kemudian dalam penggalaan itu perlu adanya sinergi dari pelaku seni, terus kemudian ada lembaga seni serta pemerhati seni di mana semuanya harus masuk kepada pendidikan. Dan juga untuk
pelaku seni perlu adanya sikap keterbukaan. Agar apa? Keterbukaan sikap. Keterbukaan sikap. Mau menerima sebuah kebaruan. Menerima itu semuanya biar apa? Inovasi dan tradisi bisa sinergi dengan yang namanya perubahan zaman. Demikian saya Denny Sumirat serta rekan Pito Suwarsono. Rina Prameswari undur diri dulu di Mas Diajeng dan Netralis. Besok kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di Ceria Geni. Sampai jumpa lagi. Dadah.